polisinya rotator, mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Anda kembali digeser, kalau tadi kita terpotong mengenai diskresi ya Pak, saya mau tanya ke Pak Istiono. Koreksi saya kalau salah, ini ada tentang pasal 134 huruf G, di mana soal diskresi kepolisian bukanlah sudah jelas di pasal tersebut dikatakan kepentingan tertentu itu menyangkut hal yang melakukan penanganan segera seperti ancaman bom, pengangkatan pasukan, dan bencana alam. Itu katakannya harus ada pasal G itu konvoi dan atau kendaraan tertentu, ya tak? Berdasarkan kepentingan polisi. Di diskresi sendiri di pasal 18 ayat 1 di Undang-Undang Kepolisian. Untuk kepentingan umum, diskresinya di situ. Untuk kepentingan umum, kepolisian negara berdasarkan tugas dan wewenangnya dapat bertindak di lapangan untuk kepentingan masyarakat umum di lapangan di situ. Jadi kita juga ini sebuah koreksi juga. Artinya untuk menilai situasi di situ polisi ini juga harus bijak, gitu loh. Masyarakat harus juga bisa membedakan event sama kepentingan pribadi. Kalau event ya dengan jumlah yang besar harus kita atur supaya tertib aman lancar. Kepentingan pribadi juga harus patuh dong. Rombongan pengantenan nggak boleh juga mentang-mentang dikawal polisi nerobos lampu merah, nggak boleh. Terus kemudian kepentingan lain-lain yang sifatnya pribadi, rombongan untuk mencapai tujuan aja. Kalau event 17-an dengan rombongan yang besar harus kita atur dengan rapi untuk keselamatan yang penyelenggaranya, yang pengendaranya maupun masyarakatnya. Kira-kira begitu. Ini masyarakat kan sering sekali ya ikut touring-touring dari mulai hampir tiap bulan. Hampir tiap bulan ya. Depan ada lagi. Dulu pernah menemukan kendala seperti ini nggak? Besok Sabtu itu di Jakarta, hati-hati, ada lagi. Ada lagi. Nanti ada 1.000 kendaraan. 1.000 kendaraan. Dalam rangka Indonesia International Motor Show itu dari parkir Timur Senayan ke Kemayoran. 1.000 mobil. Itu 1.000 mobil. Ya. Mas Roy, selain memang sering konvoy begitu, Anda juga pernah menjabat begitu pada beberapa tahun lalu. Apa yang Anda nikmati dari sebuah konvoy ini? Ada kritik juga kemarin ya. Enggak, ini saya ini demi lancarnya dan saya harus berkata Mbak ya, bahwa kemarin itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Mbak Nanan, itu lebih tertib kemarin. Rombongan itu, iya. Saya bilang nggak ada konvoy, Pak. Ya. Tahun lalu nggak ada konvoy karena nggak ada acara khusus. Betul. Tapi yang oknum-oknum yang membuat peka telinga orang Jogja itu juga masih banyak. Itu yang saya salahkan ya. Yang jalur resminya itu misalnya dari Hotel Riz di Jalan Magelang itu sampai dengan Prambanan, ini mereka liar masuk kemana-mana, masuk ke selatan, masuk ke Mangkubumi, masuk ke Malioboro dan sebagainya. Itu yang salah ya. Nah, yang perlu saya sampaikan gini, ada beberapa yang menyalahgunakan juga. Ini Pak Nanan tolong juga dikoreksi kawan. Saya lihat di video, ada yang menggunakan patroli yang bukan polisi. Itu saya kira salah. Ya. Kalau pendapat saya. Siapa, Pak? Ya saya nggak tahu ada motor militer di situ. Enggak, saya mantan anggota Komisi 1. Ya, saya harus bilang bahwa itu salah. Ya, tidak bisa menggunakan fasilitas negara untuk itu. Kecuali beliau di acara itu bertugas. Misalnya menjadi inspektur upacara atau apa itu boleh. Karena itu selaku pejabat, Mbak. Tapi kalau dia tidak selaku pejabat dan dia tidak menggunakan uniform pejabat, nah dia selaku bikers, dia harus taati itu. Dia harus tinggalkan itu, lepas. Jadi memang kemarin itu Elanto sekali lagi ada betulnya membuka publik bahwa ada beberapa yang perlu dikritisi. Tapi menurut saya Mas Elanto itu akan lebih benar kemarin kalau melakukan itu tidak di ring road. Berarti di lokasinya yang salah, tetapi tindakannya sudah betul. Tindakannya betul, cuman lokasinya kalau saya boleh kritik pada saudara saya, dia akan betul kalau misalnya dia di Borobudur Plaza misalnya, tempat saya juga mengalami kejadian yang sama. Kendaraan saya juga sempat ditendang juga gitu ya. Cuman saya buka jendelanya, untungnya orangnya tahu gitu ya. Jadi dia berhenti. Tapi kalau dia dilakukan tidak di rute yang resmi, itulah yang harus kemudian kita korek. Tapi sekali lagi, momen Elanto kemarin, Elanto Wijoyono itu bagus ya bagi kita. Membuka banyak hal, membuka orang membaca. Sekarang orang tahu, ada Undang-Undang 22 tahun 2009, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, ya, yang kemudian orang bisa mengkritisi itu. Sini tanggapan Pak Nanan. Ya tadi Pak, paling enggak terima kasih kepada Mas Elanto. Ada baiknya Pak ya. Karena saya 4 kali ke TV dapat honor 500.000. Nambah-nambah uang pensiun kan? Ya gitu ya. Mungkin Mas Elanto perlu diundang besok sampai Jakarta. Ya, karena ada 1.000 mobil di Jakarta. Gitu ya. Jadi saya kira benar gitu. Kan dari awal saya katakan bahwa apapun pasti ada nilai positifnya. Ada hikmah selalu. Kita berpikir positif, ini masukan koreksi buat kami. Nah mungkin juga ini kesempatan bagus bahwa kemarin ada komplain lain. Seperti apa Pak? Ada yang keserempet. Ya.
Panitia kami itu beredar di milis. Nomornya Harley kuning nomor ya. makanya gini, sekian, Mas Roy, bahwa ya. kami sudah perintahkan kepada panitia dan ketua HDCI Jogja untuk mengambil alih tanggung jawab struktural, karena saya ketua ambil alih. Walaupun yang nabraknya kabur kan, gitu. Ambil alih, kemudian ganti aja oleh panitia. Udah clear sekarang. Nah mungkin yang saya sampaikan begini, ya gentleman-nya nggak ada, habis nabrak dia kabur. Harusnya dia nabrak, kemudian tanggung jawab dong, saya ganti. Kalau itu oknum nggak? Nah, oknum, jadi panitia sudah ganti. Bagus ini. Sehingga maksud saya itu, ini juga mungkin para teman-teman bikers denger nih. Ya lain kali kalau Anda nabrak, nyenggol, tanggung jawab pribadi. Karena mungkin ini sering terjadi Pak, sebelum di sini ada beberapa kali yang bahkan terpental, bahkan luka parah. Nah makanya maksud saya, oleh panitia itu kan tidak gentle. Jadi saya menghimbau kepada semua biker, siapapun, bukan hanya motor besar nih. Mobil, motor. Kalau Anda nabrak dan sebagainya, ya gentleman. Tanggung jawab dunia akhirat. Sehingga saya menghimbau nih kepada teman-teman yang nabrak, belum tanggung jawab. Kalau enggak, saya doakan ditabrak truk nanti di jalan. Pilih mana? Anda tanggung jawab atau ditabrak truk di jalan? Jangan, kasihan. Mudah-mudahan sadar gitu. Mudah-mudahan saya mohon maaf juga, karena saya juga malu. Dia pakai motor besar, orang kaya kasarnya. Masa nabrak dia itu ganti? Nggak mau. Baik, singkat saja pandangan. Gitu, kan? Kedepannya ingin seperti apa yang diperbaiki oleh pandangan sendiri dan ya, sebenarnya setelah kejadian kami ini kan tiap tahun rakernas HDCI se-Indonesia. Di sana buat komitmen tentang no complaint, no accident. Kita menjadi pelopor keselamatan lalu lintas sesuai arahan dari kepolisian. Komit semuanya agar tampil itu tidak arogan. Dari individual menjadi sosial, oke. Dari vertikal menjadi horizontal, oke. Dari eksklusif jadi inklusif, sudah jadi komitmen bersama nih. Nah kan jangan sampai slogan saja nih. Tapi apapun kalau itu struktural, saya tanggung jawab. Tapi kalau pribadi, tanggung jawab pribadi. Nah, kalau ada oknum seperti itu, ayo sama-sama kita tindak tegas. Setuju, no complaint, no accident. No complaint, itu yel kami. Slogan kami, kalau ketemu HDCI, no complaint, no accident. Mudah-mudahan kedepannya begitu. Nah, mudah-mudahan bukan ucapan saja kan. Tapi harus realisasi ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan itu kan sama-sama kita. Cuman juga ada gini Mbak, ini harusnya nih ada yang menjalankan. Kadang-kadang ada beberapa salam itu ya Pak Nanan, ini otokritik juga yang kadang-kadang bagi teman-teman, saya tahu tuh teman-teman hoax ya, teman-teman Harley Owner Groups itu salamnya tuh salam gini tuh. Nah itu mungkin bagi teman-teman itu kompak. Tapi bagi kami warga Jogja, salam itu nggak sopan Pak. Gitu ya, jadi di jalan ini gitu. Itu kan mungkin itu di Amerika sana boleh ya gitu. Memang kedepannya lebih baik ya Pak Nanan ya. Mungkin salamnya kan. Soalnya gini Pak, itu kalau dia begini, itu menandakan bahwa di sana ada lubang. Jadi kalau kita sedang naik motor kan nggak mungkin lepas. Jadi kalau yang belakang awas lubang. Itu bukan tidak sopan, awas lubang. Nah, tapi kalau yang kiri pasti tangannya nunjuk kiri. Ini sign bagi biker kalau ada temannya di depan begini. Itu berarti ada lubang di kanan. Nah, mungkin juga jangan sampai nanti keliru lagi. Iya, benar. Terima kasih Mas untuk waktunya. Semoga nanti tidak ada no complaint, no accident ke depannya. Dan sebelum kita break nanti saya akan mengundang Joanna adalah anggota dari HDCI. Mungkin nanti bisa berbagi bersama kami. Dan Gesir akan kembali sesaat lagi.